Bab 31. Oh tidak. Semuanya sudah berakhir sekarang. Apa ini? Melihat kotak giok di atas meja, Liu Qingqing sedikit ragu-ragu. Bahkan kotak giok itu sendiri tidak tampak seperti benda biasa, dan apa yang ada di dalamnya pastilah merupakan harta karun surgawi dan harta karun duniawi yang nyata. Kakek kembali ke rumah besar kemarin, dan ini adalah hadiah pernikahan yang dia kirimkan kepadamu. Saat ini aku hanya berada di alam pengendali langit dan tidak memerlukan benda ini. Akan lebih baik jika kau menyempurnakannya. Gu Changge dengan santai menepis masalah itu sambil mengusap dagunya. Mendengar perkataannya, Liu Qingqing perlahan membuka kotak giok itu, tetapi begitu retakan kecil muncul, hawa dingin pun keluar, dan embun beku mulai menyebar di atas meja batu. Setelah hanya melirik isinya, dia dengan tegas menutup kembali tutup kotak giok itu. Barang ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Liu Qingqing menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia menyadari sekilas bahwa teratai salju yang ada di dalamnya pasti sudah berusia setidaknya 5.000 tahun dalam usia pengobatannya, dan itu pasti kualitas terbaik. Itu bahkan lebih berharga daripada pil pembentuk jiwa. Meskipun teratai salju ini sangat cocok untuknya, dan bahkan cukup untuk meningkatkan keterampilan ilahinya, jari dingin surgawi, hingga mencapai keberhasilan kecil, dia tidak boleh menerimanya. Dia sudah berutang begitu banyak sehingga dia tidak tahu bagaimana cara membayarnya, jadi bagaimana mungkin dia menerima harta material surgawi dan harta duniawi yang begitu berharga. Bukankah sudah kukatakan, ini hadiah pernikahan dari kakek. Tetapi pernikahan bukan hanya tentang satu orang. Sumber, webnovel.com, diperbarui pada N0NUO-C Omicron. Bukankah seharusnya setengahnya menjadi milikmu? Menyempurnakan benda ini seharusnya cukup bagimu untuk menerobos ke alam reruntuhan dengan lebih cepat, bukankah lebih baik jika bisa melindungi suamimu di alam pengendali langit? Gu Changge berbicara dengan nada yang tidak diragukan lagi, menyampaikan argumennya secara meyakinkan. Untuk sementara waktu, Liu Qingqing kembali mengalami dilema. Melihat dia akan menolak lagi, Gu Changge berdiri dan meregangkan badannya, sambil menguap, aku agak mengantuk setelah makan, terserah padamu apakah kamu akan mengolahnya di sini atau membawanya untuk diolah. Sambil berbicara, dia sudah menuju ke dalam ruangan, tidak memberi ruang bagi Liu Qingqing untuk menolak. Tetapi, Liu Qingqing ingin mengatakan sesuatu lagi kepadanya saat dia memasuki ruangan tetapi kemudian mendengar samar-samar suara pakaian longgar dan pakaian jatuh sembarangan ke lantai di dalam. Jika istri tidak menginginkannya, berikan saja kotak itu kepadaku, lebih baik simpan di dalam untuk mencegahnya dicuri. Suara Gu Changge juga datang dari dalam ruangan. Seketika, gambaran seperti apa ruangan itu terlintas dalam pikirannya. Pria itu pasti sedang berbaring di tempat tidur dengan senyum nakal dan pakaian acak-acakan, menunggu dia masuk. Melihat pihak lain telah melakukan hal tersebut, Liu Qingqing tidak lagi menolak. Sambil memegang kotak giok di satu tangan, dia melirik ke arah pintu kamar, matanya selembut air. Kalau begitu aku akan kembali. Setelah berbicara lembut, tidak ada jawaban dari dalam, akhirnya dia meninggalkan halaman kecil itu dan dengan lembut menutup pintu halaman di belakangnya. Ketika dia sudah berjalan pada jarak tertentu, dia merasa agak linglung. Setibanya di sana, dia sangat gugup dan dibebani dengan pikiran-pikiran yang berat. Namun sekarang, setelah percakapan dengannya, saat hendak pergi, dia bukan saja tidak mengalami satu pun skenario yang dibayangkannya tetapi juga dikaruniai sebuah teratai salju yang berharga. Ternyata, akulah yang menang. Liu Qingqing tiba-tiba menghentikan langkahnya, dia datang ke keluarga Gu untuk mencegah Gu Changge dipermalukan lebih lanjut, tetapi sekarang, alih-alih memberinya banyak hal, dia malah menerima banyak hal darinya. Ini membuatnya bingung sejenak apakah harus menangis atau tertawa. Namun, setelah percakapan hari ini, gambarannya telah benar-benar merasuk dan tertanam kuat di dalam hatinya. Gagasan tentang pasangan Taois nominal tidak lagi diperhitungkan. Memiliki suami seperti itu, sepertinya cukup menyenangkan. Dalam perjalanan pulang Liu Qingqing, langkahnya menjadi lebih ringan, dan bibirnya tanpa sadar melengkung membentuk senyuman manis yang hampir tak terlihat. Sampai dia kembali ke halaman terpisah Sekte Dingin Surgawi, kembali ke kamarnya sendiri. Seorang murid Sekte Dingin Surgawi menggaruk kepalanya dan bergumam dengan ragu, mengapa kakak senior Liu tampak sedikit berbeda hari ini? Apa bedanya?
Kurasa kau hanya sedang jatuh cinta, nak. Namun, kotak giok di tangan kakak senior Liu tadi terlihat luar biasa. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkannya. Tidak peduli dari mana asalnya, tidak mungkin itu diberikan oleh orang dari keluarga Gu, kan? Mendengar bisikan murid-murid sekte dingin surgawi lainnya di halaman, Liu Qingqing menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia jauh dari apa yang dipersepsikan orang-orang ini, dia telah mencapai tahap tengah alam pengendali langit, sudah melampaui sebagian besar pengikut luar itu dalam hal kultivasi alam. Sebelum pernikahan, aku harus bisa menyelesaikan pemurnian teratai salju. Liu Qingqing, yang merupakan seorang fanatik kultivasi, kembali dan tanpa ragu-ragu, memberitahu orang luar melalui transmisi suara bahwa dia akan berkultivasi secara tertutup selama 3 hingga 5 hari. Dia kemudian menyiapkan area isolasi dan mulai membuka kotak giok secara serius. Teratai salju dengan usia pengobatan 10.000 tahun, kualitas terbaik. Kali ini, dia merasakannya lebih langsung, teratai salju bahkan lebih berharga dari yang dia bayangkan. Tetapi setelah menerimanya, dia tidak berkutat pada hal itu dan langsung menyempurnakannya. Baru saja dia memasuki kultivasi tertutup selama 1 jam, ibunya, Zhao Ling, kembali ke halaman terpisah dengan wajah penuh kekhawatiran. Pagi ini, dia pergi mengunjungi Gu Kuang, dan setelah menunggu lama, akhirnya dia melihatnya. Dia ingin meminta agar Changge tidak menceritakan rahasia yang sudah lama tersimpan di dalam hatinya, tetapi yang dia terima adalah, rahasia itu sudah diceritakan kepada Changge tadi malam. Mengapa Qingqing menjalani kultivasi tertutup? Zhao Ling menenangkan dirinya sebelum bertanya kepada murid sekte dingin surgawi di dekatnya. Kakak senior pergi sebentar pagi ini, dan setelah kembali, dia berkultivasi secara tertutup. Tapi jangan khawatir, aku akan segera menyiapkan kamar kosong untukmu. Murid itu, yang gembira berbicara dengan ibu suster senior Liu, berkata dengan hormat. Ini buruk, benar-benar buruk, semuanya sudah berakhir sekarang. Mendengar berita ini, Zhao Ling merasa seolah-olah seluruh tenaganya terkuras. Dia membiarkan muridnya menuntunnya ke ruangan kosong. Menyadari ada yang tidak beres dengannya, murid itu hanya menunjukkan kekhawatiran dan buru-buru pergi setelah menutup pintu. Duduk sendirian di tempat tidur, Zhao Ling mendesah berulang kali. Pada saat ini, dia yakin bahwa Qingqing telah pergi menemui Changge pagi itu, dan mengetahui karakter Qingqing, dia mungkin ada di sana untuk mengaku. Namun, dapatkah masalah seperti itu diselesaikan melalui pengakuan? Hasil kunjungan Qingqing jelas tidak optimis, dia kembali dan menjalani kultivasi tertutup, menolak bertemu siapapun. Sayang, apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau saja saudara Gu dan yang lainnya masih ada di sini. Di halaman belakang gunung, Gu Changge berbaring di tempat tidurnya, menyilangkan kaki, sambil merenung. Setelah bimbingan saya hari ini, dia seharusnya tidak menanggung beban psikologis yang terlalu berat. Sayang sekali pil pencerahan mendadak tidak boleh diketahui orang lain. Lebih baik menunggu sampai malam pernikahan kita untuk memberikannya padanya. Mengingat karakternya, dia mungkin akan menghabiskan beberapa hari ke depan dalam kultivasi tertutup untuk menyempurnakan teratai salju. Sudah waktunya untuk mengambil kesempatan ini untuk menghadapi pangeran itu. Kurang dari 10 hari tersisa hingga pernikahan. Setelah pernikahan, orang-orang sekte dingin surgawi tidak akan berlama-lama, jadi tindakan apapun harus diambil sebelum pernikahan. Terhadap orang yang mengincar nyawanya, dia sama sekali tidak menaruh belas kasihan. Setelah menjabarkan semua rencananya dalam benaknya, dia memutuskan saat itu juga untuk memancing pihak lain ke dalam perangkap dan mengirimnya ke kematiannya besok. Akankah sang pangeran tertipu? Tetapi orang ini tampaknya tidak terlalu pintar, dia kurang memiliki kedalaman dan dapat dikatakan memiliki kecerdasan seperti labu di lehernya. Jika tidak ada yang salah, besok akan menjadi hari perhitungannya. Bab 32, Memasang Jebakan, 3 kunjungan ke halaman lain. Demi keselamatan, Gu Changge merenung sepanjang pagi dan menyusun berbagai rencana dalam hatinya. Aku hanya tidak percaya kau tidak akan terpancing. Setelah meninjau rencana itu dalam benaknya sekali lagi, dia tidak menunda dan meninggalkan Back Mountain untuk pergi ke Inner Court. Sesampainya di halaman yang sudah dikenalnya, tanpa perlu mengetuk pintu pun pintu itu terbuka secara otomatis. Di halaman, Gu Kuang sedang duduk di bawah pohon persik, memegang labu anggur biasa. Melihat cucunya datang menemuinya, ia lalu menyumbat labu itu.
Kelihatannya dia telah duduk di bawah pohon persik itu cukup lama, mungkin sejak malam kepergian Gu Changge. Melihat mukanya yang agak memerah, jelas sekali dia telah minum cukup banyak. Padahal, dengan kekuatannya di alam gerbang surgawi, dia bisa dengan mudah menghilangkan pengaruh alkohol, tapi kalau dia ingin mabuk, dia pasti bisa mencapainya. Changge memberi hormat pada kakek. Gu Changge memasuki halaman, menutup pintu di belakangnya, dan meskipun merasa agak gelisah, ia membungkuk. Tetapi setelah menunggu lama, tidak ada jawaban. Ketika mendongak, dia bingung melihat orang yang lebih tua sedang menatap kosong ke arahnya. Kakek. Jadi dia tidak punya pilihan selain memanggilnya dengan lembut lagi. Petik 2. Gu Kuang terdiam cukup lama, lalu sambil berpegangan pada pohon persik di dekatnya, dia berdiri dan dengan lembut mengacak-acak rambut cucunya. Sambil menoleh ke arah pohon persik, dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya anak itu tidak menyalahkan orang tua ini. Sumber, webnovel.com, diperbarui pada ONU 0s Omicron. Malam sebelumnya saat dia berbicara dengan cucunya, dari pertemuan mereka sampai perpisahan mereka, Gu Changge, karena jarak dan kecanggungan di hatinya, tidak memanggilnya kakek. Inilah alasannya mengapa dia duduk di bawah pohon persik dan minum sepanjang malam, bergumam pada dirinya sendiri sepanjang malam seolah-olah meminta solusi dari mendiang putranya. Mau minum beberapa teguk. Di tengah gumamannya, dia berjalan ke paviliun, duduk, dan melihat cucunya yang kebingungan, dia mengangkat labu anggur. Itu tidak perlu. Changge datang hari ini untuk membahas masalah yang kita bicarakan tadi malam. Perubahan emosi si tetua begitu cepat sehingga Gu Changge merasa kesulitan untuk mengikutinya. Beberapa saat yang lalu, dia tampak sangat damai, lalu tiba-tiba dia menyinggung soal minum-minum. Punya ide, lakukan saja, orang tua ini akan menanggung akibatnya untukmu. Melihat Gu Changge menggelengkan kepalanya dan menolak, Gu Kuang mengangkat labu anggur ke bibirnya dan meneguknya banyak-banyak, sambil menyeringai lebar. Mungkin aku perlu meminjam nama kakek dan berbohong beberapa kali. Gu Changge mempertimbangkan dan memutuskan untuk berkata jujur. Apapun masalahnya, lakukan saja apa yang menurutmu terbaik. Jika suatu hari nanti kita ketahuan, orang tua ini akan memikul tanggung jawab di pundakku. Mendengar perkataan cucunya, Gu Kuang tertawa terbahak-bahak, tatapannya yang menakutkan dan penuh bekas luka berkedip. Keluarga kerajaan wilayah utara mungkin kuat, tetapi pedangnya tidak bisa diremehkan. Setelah menerima jawaban, Gu Changge lalu pamit. Dengan tergesa-gesa, dia menuju ke lokasi cabang Sekte Dingin Surgawi. Melihat para pengikut Sekte Dingin Surgawi, dia tidak memedulikan mereka dan langsung menuju cabang tempat Liu Qingqing berada, melihat sekeliling, lalu langsung masuk. Para pengikut Sekte Dingin Surgawi tidak dapat menghentikannya, belum lagi ini adalah keluarga Gu, dan dia berasal dari garis keturunan langsung keluarga Gu, apalagi sikap kakak senior Liu saat ini jelas-jelas lebih memihak Gu Changge. Meski mereka tak dapat memahaminya, mereka kini hanya perlu menghormati keputusan kakak senior itu, sambil merasakan dalam hati mereka bahwa meski orang ini tidak pantas bagi kakak senior mereka, mereka menahan diri dari ejekan atau sarkasme apapun lagi. Terutama karena tingkat kekuatan Gu Changge saat ini tidak seperti dulu lagi, dengan kekuatannya di alam pengendali langit, dia lebih dari cukup untuk mengalahkan sebagian besar pengikut Sekte Dingin Surgawi yang hadir. Untuk berpikir tentang mengejeknya, mereka juga harus mempertimbangkan apakah kepala mereka sendiri cukup keras. Istri. Saat memasuki halaman, Gu Changge melihat sekelilingnya, berencana untuk berteriak karena tidak melihat Liu Qingqing. Akan tetapi, setelah berteriak satu kali saja, dia dihentikan oleh Wang Yu yang tersenyum. Saudara Gu, Qingqing saat ini sedang menyendiri. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat berbicara dengan saya terlebih dahulu. Begitu Qingqing keluar, aku akan segera memberitahunya. Mendengar dia menyebut Qingqing berulang kali, Gu Changge melengkungkan bibirnya. Dia berbalik dan pergi tanpa berkata sepatah kata pun, sambil bergumam, karena dia sedang menyendiri, aku tidak akan mengganggu saudara Wang. Setelah melakukan hal itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan halaman, berencana untuk kembali ke gunung belakang dan menunggu sampai besok untuk datang lagi. Wang Yu tidak terlalu memikirkannya, dia mengangguk pada beberapa murid Sekte Dingin Surgawi sambil tersenyum dan kemudian kembali ke kamarnya sendiri. Zhao Ling, di halaman sebelah,
samar-samar mendengar keributan yang disebabkan oleh Changge dan mengira itu adalah halusinasi yang disebabkan oleh kekhawatirannya sendiri. Namun begitu dia menanyakan hal itu ketika dia keluar, ternyata dia memang datang mencari mereka. Dari para pengikut Sekte Dingin Surgawi, dia hanya mengetahui bahwa dia datang terburu-buru dan pergi tergesa-gesa karena tidak melihat Qingqing. Namun, tentu saja mereka tidak akan menyebut Gu Changge memanggilnya istri. Pada saat itu, dia juga agak bingung, tidak mengerti apa yang direncanakan Changge, mungkinkah dia kesal dan ingin menghadapi Qingqing. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan kultivasinya, Gu Changge adalah orang pertama yang menerima hasil kultivasi pasangan Taoisnya dari hari sebelumnya. Dengan kecepatan seperti ini, menerobos ke tahap akhir alam pengendali langit mungkin akan memakan waktu kurang dari sebulan. Namun, jika Qingqing berhasil menyempurnakan teratai salju, mungkin terobosanku bisa terjadi lebih cepat. Merasakan kekuatan di dalam dirinya meningkat pesat, Gu Changge merasa cukup puas. Setelah menenangkan diri dan makan cepat, dia segera turun gunung menuju halaman tempat tinggal Sekte Dingin Surgawi. Sesampainya di gerbang, dia tidak bersuara, hanya melirik ke kamar Liu Qingqing, melihatnya masih menyendiri, menghela napas, menggelengkan kepala, dan langsung pergi. Perbuatannya membuat bingung para pengikut Sekte Dingin Surgawi yang melihatnya, namun mereka terlalu malas untuk bertanya. Mengenai masalah Liu Qingqing dan orang ini, mereka sudah sepenuhnya menyerah dan tidak ingin campur tangan lagi. Bahkan tetua ke-6 belum menunjukkan dirinya akhir-akhir ini, hanya berkultivasi di kamarnya. Jika tebakannya tidak salah, Gu Changge, setelah menerima transmisi dari leluhur keluarga Gu, pasti mengalami kemajuan di alam awalnya dengan sangat pesat. Ini merupakan keberuntungan besar dan tidak lagi sia-sia seperti dulu. Namun dia juga akan menyampaikan berita ini ke Sekte Dingin Surgawi, monster tua menakutkan dari keluarga Gu mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Ini adalah kabar baik bagi kekuatan-kekuatan lain, tetapi mereka juga harus ekstra hati-hati. Monster tua yang masa hidupnya hampir habis bukanlah monster yang ingin diprovokasi siapapun, ia dapat dengan mudah menjatuhkan orang lain di saat-saat terakhirnya. Karena monster tua itu kini lebih memihak pada Gu Changge, maka Sekte Dingin Surgawi mereka, untuk saat ini, tidak boleh menekan Gu Changge terlalu keras, kalau monster tua itu menjadi marah besar. Apa yang orang ini coba lakukan? Baru setelah Gu Changge pergi, Wang Yu keluar dari kamarnya, mengerutkan kening sambil berpikir. Menjelang siang, Zhao Ling akhirnya mengetahui bahwa Changge telah berkunjung lagi hari ini. Mendengar dari seorang murid Sekte Dingin Surgawi bahwa anak itu telah datang, menggelengkan kepalanya, dan langsung berbalik untuk pergi membuatnya semakin khawatir. Maka dari itu, dia bertukar kamar dengan seorang pengikut sekte dalam Sekte Dingin Surgawi hari itu juga, pindah ke halaman tempat Liu Qingqing berada, berharap lain kali dia bisa bertemu Changge dan menjelaskan semuanya kepadanya, untuk melihat apakah mereka bisa menyelesaikan situasi antara dia dan Qingqing. Benar saja, keesokan paginya, seperti 2 hari sebelumnya, Gu Changge datang lagi. Tepat saat dia hendak memulai penampilannya, Ibu Liu Qingqing sudah mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas berjalan ke arahnya. Bab 33, Wang Yu terjebak. Silakan ikuti. Gu Changge melihat Ibu Liu Qingqing mendekat dan hendak menyambutnya dengan senyuman. Ini semua salah kita, ini tidak ada hubungannya dengan Qingqing dan kamu, nak. Zhao Ling belum datang, tapi matanya sudah merah. Ah, apa? Gu Changge agak bingung, dia sudah memberi tahu Liu Qingqing bahwa dia sebenarnya tidak peduli dengan hal-hal itu. Apakah dia tidak menceritakannya pada ibunya? Dulu, Zhao Ling hendak berbicara, namun kemudian dia teringat bahwa orang-orang dari Sekte Dingin Surgawi ada di sekitar dan buru-buru berhenti. Bibi, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Qingqing sudah berbicara padaku tempo hari, dan jawabanku sederhana. Kalau sudah jadi suami istri, apa yang perlu diributkan? Ini hanya masalah sepele, Bibi, tidak perlu khawatir, aku datang ke sini untuk menemui Qingqing karena ada masalah penting lainnya. Melihat reaksinya, Gu Changge menduga bahwa mungkin setelah Liu Qingqing kembali ke tempat itu, dia pergi menyendiri tanpa sempat menyampaikan pesan. Karena itu, dia hanya bisa tersenyum lembut dan menjelaskan dengan lembut. Bukan karena kejadian waktu itu. Mendengar ini, Zhao Ling tercengang.
2 hari terakhir ini dia terus-menerus mengkhawatirkan masalah ini, sampai-sampai dia tidak bisa tidur, selalu menunggu kedatangan Changge. Batuk. Beberapa hari yang lalu, ketika kakek kembali ke rumah, sekitar 100 mil di utara kota, dia melihat obat spiritual tingkat bumi yang sedikit kurang matang. 2 hari ini seharusnya sudah cukup, jadi dia bilang kalau Qingqing dan aku bisa pergi memanennya, yang juga akan menjadi kesempatan bagus bagi kami berdua untuk mempererat hubungan kami. Tetapi karena Qingqing sedang menyendiri tanpa tahu kapan dia akan keluar. Sepertinya aku harus pergi sendiri dulu, jangan sampai tanaman herbal itu tumbuh besar dan menarik perhatian binatang buas untuk memakannya. Gu Changge berdeham, sengaja merendahkan suaranya untuk menjelaskan. Ini, saya berpikiran sempit. Anak saudara Gu, sama hebatnya dengan dia. Saya lega Qingqing bisa menjadi pasangan Taoismu. Zhao Ling tertegun sejenak sebelum akhirnya menyingkirkan kekhawatiran batinnya, sepenuhnya mempercayai kata-kata Gu Changge. Melihat Gu Changge, tatapannya dipenuhi dengan kasih sayang yang besar. Jika terakhir kali dia bersikap baik pada Gu Changge karena rasa berhutang budi, kali ini, dia benar-benar mencintai anak ini dari lubuk hatinya. Baiklah kalau begitu. Sekarang kesalahpahamannya sudah jelas, itu bagus. Karena Qingqing belum menyelesaikan pengasingannya, Changge, kamu sebaiknya pergi duluan. Gu Changge melihat bahwa dia memiliki sikap ingin mengobrol lama ketika mereka bertemu beberapa hari yang lalu, jadi dia cepat-cepat membungkuk untuk mengatakan bahwa masalah pengobatan spiritual tidak bisa ditunda dan minta diri. Anak baik, pergilah urus urusanmu. Aku akan menceritakannya kepadamu saat Qingqing keluar dari pengasingannya. Jika ada waktu, aku akan menyuruhnya datang menemuimu. Melihat bahwa dia mempunyai urusan yang harus diselesaikan, Zhao Ling tidak menahannya, melainkan hanya tersenyum lembut saat dia mengantarnya keluar halaman hingga dia tidak dapat lagi melihat sosoknya, sebelum kembali ke kamarnya sendiri, sambil menghela napas lega. Ia sungguh tidak menyangka, anak ini malah rela menggunakan tulang akarnya sebagai alat tawar-menawar tanpa ada rasa tidak senang. Karakter seperti itu sulit ditemukan di dunia ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelum mengasingkan diri, kau hampir membuatku takut setengah mati. Kekhawatirannya sirna, tetapi dia masih mendengus dalam hati, putrinya benar-benar tidak mengerti situasi, tidak mengatakan sepatah kata pun padanya dan hampir menyebabkan kesalahpahaman besar. Di sebelah utara kota, 100 li. Meskipun masih dalam wilayah keluarga Gu, jika tidak ada tetua dari keluarga Gu yang melindungiku. Wang Yu duduk bersila di tempat tidur di kamarnya, setelah menyelesaikan kultivasinya. Pada saat ini, dorongan itu menyerangnya lagi. Awalnya, dia hampir menyerah untuk mengambil tindakan terhadap Changge, tetapi seiring berjalannya waktu, Liu Qingqing semakin dekat dengan pria itu. Hal ini tentu saja membuatnya merasa terancam. Kalau mereka berdua benar-benar jatuh cinta, rencana besarnya akan hancur. Mungkinkah dia sengaja mencoba menjebakku terakhir kali? Lupakan saja, aku akan mengikuti dan melihat saja. Wang Yu cukup percaya diri dengan kekuatan alam reruntuhan kelas 5 miliknya, keluarga Gu, bahkan dengan seorang diakon, akan merasa sulit mempertahankannya. Hanya untuk mengambil beberapa obat spiritual tingkat bumi, keluarga Gu kemungkinan tidak akan mengirim seorang tokoh kuat tingkat tetua untuk mengawal. Dengan mengingat hal itu, dia sudah meninggalkan halaman, memastikan untuk tidak menarik perhatian siapapun saat dia meninggalkan rumah keluarga Gu. Pada saat dia melihat Changge lagi, mereka sudah berada di dekat gerbang kota utara. Selain Changge, ada juga seorang ahli alam pemurnian kekosongan tingkat 6 yang berada di tingkat menengah, satu alam agung lebih tinggi darinya. Sepertinya dia tidak memasang jebakan untukku. Tetapi dengan alam kekosongan pemurnian, hampir mustahil baginya untuk mendeteksi pangeran ini. Melihat seorang ahli alam kekosongan pemurnian kelas 6 di sisi Changge, Wang Yu merasa lega. Jika dia ingin menjebaknya, dia tidak akan membawa ahli sekuat itu. Tetapi sebagai seorang pangeran, bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa kartu truf? Seketika itu juga, dia mengeluarkan jubah hitam dari cincin penyimpanannya, mengenakannya, dan seluruh auranya lenyap seolah telah menghilang. Selama dia tidak secara aktif mengekspos dirinya, bahkan seseorang yang berada di alam besar yang lebih tinggi di alam pemurnian kekosongan tidak mungkin bisa mendeteksinya. Terlebih lagi, karena orang itu tampaknya masih dalam tahap awal alam pemurnian kekosongan, bahkan jika terjadi sesuatu yang salah,
dia yakin bahwa dengan sumber daya yang terkumpul selama bertahun-tahun, dia bisa melarikan diri. Mengenai apakah dia akan memiliki kesempatan menyerang, dia tidak menuntut, semuanya bergantung pada keberuntungan Changge. Bukan kau, bocah nakal, bagaimana mungkin ayahmu tidak tahu bahwa ada pengobatan spiritual tingkat bumi 100 li di luar kota? Gu Sanfeng memasukkan sepotong besar panekuk yang dibelinya di jalan ke dalam mulutnya, sambil menggumamkan sebuah pertanyaan kepada cucu keponakannya. Kakek bilang ada, mungkin dia pikir paman tidak cukup kompeten dan tidak menceritakan hal ini padanya. Changge mengangkat bahu, berpura-pura tidak tahu. Pergilah ke neraka, batuk. Dasar bajingan kecil, tidak sopan. Mendengar ini, Gu Sanfeng segera menamparkan kepala bocah nakal itu. Dia terkekeh dalam hati, anak ini akhirnya bisa berkultivasi dan mencapai alam pengendali langit. Sekarang, menamparnya beberapa kali tidak perlu khawatir akan membunuhnya. Tak lama kemudian mereka berdua tiba di gerbang kota utara. Mengingat Changge sekarang berada di tahap pertengahan alam pengendali langit, mereka langsung menaiki kuda roh di gerbang. Kuda roh itu, tinggi dan kekar, merupakan binatang iblis tingkat pertama, tetapi setelah dijinakkan, temperamennya menjadi lembut, cocok untuk jarak jauh, dan tidak lebih lambat dari seorang kultivator alam pengendali langit biasa. Begitu mereka meninggalkan gerbang, mereka tidak menunda lagi. Changge menepuk-nepuk leher kuda roh itu dengan lembut, dan sambil berteriak, "Jalan!" Kuda itu melesat keluar, dan di belakang mereka, Gu Sanfeng dengan santai mengendalikan udara, makan dan minum seakan-akan sedang menikmati tamasya yang indah. Dengan kecepatan ini, jarak 100 li akan memakan waktu kurang dari setengah, 2 jam. Sepanjang perjalanan, Changge tidak memperlihatkan kekurangan apapun, dan bahkan pamannya pun tetap dipinggirkan, benar-benar yakin bahwa mereka tengah mencari pengobatan spiritual tingkat bumi. Karena itu, Wang Yu yang mengikuti di belakang juga tidak dapat menemukan masalah apapun. Dengan kekuatan alam reruntuhan kelas 5, dia tidak membutuhkan kuda roh untuk bepergian. Setelah menyembunyikan auranya, dia memilih untuk tidak terbang tetapi tetap menjaga jarak beberapa li dari keduanya, tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Di udara, sosok Gu Sanfeng berfungsi sebagai cahaya penuntun, membebaskannya dari kekhawatiran kehilangan jejak, menghilangkan kebutuhan untuk mengambil risiko menggunakan indera ilahi guna memantau pergerakan mereka. Bab 34, Ambil Tindakan, seekor burung pipit menunggu di belakang. Kau yakin tidak salah dengar, kalau jaraknya 100 li ke utara. Tidak ada sedikit pun jejak pengobatan spiritual tingkat bumi di sekitar sini. Gu Sanfeng melengkungkan bibirnya, jelas tidak senang dengan situasi ini. Jangankan pengobatan spiritual tingkat bumi, mereka telah mencari cukup lama namun belum juga menemukan satu pun ramuan tingkat gelap, hanya beberapa rumput roh tingkat kuning, yang dipetik begitu saja oleh Gu Sanfeng. Mungkin kakek tidak terlalu memperhatikan lokasinya, ayo kita lanjutkan. Atau mungkin Paman Tiga bisa mengirim pesan menanyakan lokasi tepatnya. Gu Changge mencari obat spiritual tanpa tujuan dan berbicara tanpa menoleh ke belakang. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Mendengar hal itu, lelaki parubaya itu tidak berkata apa-apa lagi karena tidak ingin mendapat omelan dari tuan tua itu. Setelah bertahun-tahun, alam kakak laki-lakinya telah mencapai tahap akhir alam pemurnian kekosongan, tetapi dia masih terjebak di tahap awal alam pemurnian kekosongan. Di mata tuan tua itu, dia tidak begitu disukai. Melihat keponakannya yang berbakat menunggang kuda, mencari tanpa tujuan, dia pun menjadi tidak sabar. Aku akan melihat ke depan. Dengan kata-kata itu, sosoknya telah menghilang tanpa jejak. Lagi pula, dia tidak mempertimbangkan masalah keselamatan sejauh 100 li dari kota utama keluarga Gu. Sumber, webnovel.com, diperbarui pada N on Omicron, SO. Tidak ada binatang iblis yang sangat kuat di area ini. Adapun dalam radius 10 li di sekitar mereka berdua, dia telah menggunakan indera ketuhanannya untuk memeriksa, dan walaupun ada beberapa penggarap yang lewat, tingkatan mereka tidaklah tinggi, dan tidak ada yang setinggi Gu Changge, jadi wajar saja, tidak perlu khawatir. Gu Changge tidak memperdulikannya, tetap melanjutkan pencariannya. Ia tidak yakin apakah sang pangeran telah memakan umpan tersebut, tetapi setelah paling lama 2 jam, jika tidak ada tangkapan, ia berencana untuk pulang. Lagi pula, dia tidak percaya sang pangeran akan terjerat pada percobaan pertama, jadi dia telah menyiapkan beberapa rencana.
Selama pihak lain masih memendam niat membunuh terhadapnya, dia akhirnya akan terpancing keluar. Dalam persembunyian, di atas batang pohon, Wang Yu yang berjubah hitam masih mengamati dengan tenang. Gu Sanfeng belum pergi terlalu jauh, dalam jarak 10 li, yang dapat sepenuhnya dicakup oleh indera keilahian alam pemurnian kekosongan tahap awal. Jika dia menyerang sekarang, orang itu pasti akan mendeteksinya. Beruntunglah pemuda ini, yang sedang mencari pengobatan spiritual, sama sekali tidak mempedulikan arahan dari ahli alam pemurnian Void itu. Sambil memperhatikan pergerakan mereka berdua, Wang Yu memperhatikan Gu Changge yang sedang menuju ke arah berlawanan dengan ahli alam pemurnian Void, dengan santai menunggangi kuda rohnya sambil mencari. Sampai 1 jam telah berlalu. Gu Changge menggelengkan kepalanya pelan, lalu berbalik ke arah kuda rohnya dan bersiap mencari Paman Tiga dan pulang. Namun setelah kuda roh itu berbalik, dia melihat sosok berjubah hitam. Itu menghalangi jalan di belakangnya. Kebetulan sekali, Saudara Wang, apakah Anda juga di sini mencari pengobatan spiritual? Gu Changge bertanya sambil tersenyum. Hehe, tidak juga. Hari ini pangeran ini datang untuk menyampaikan hadiah pernikahan. Hadiah besar ini adalah sesuatu yang pasti akan disukai oleh suster junior Liu. Wang Yu yang berjubah hitam melangkah mendekat, tanpa khawatir bisa melarikan diri. Meskipun kuda roh itu secepat makhluk pengendali langit, di matanya, ia tak lebih dari sekadar sampah, sesuatu yang bisa ia singkirkan dengan lambaian tangannya. Namun, setelah mengambil hanya beberapa langkah, alisnya berkerut, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika dia mengenakan jubah hitam yang menyembunyikan auranya, bagaimana lawan bisa mengetahui siapa dia? Tidak, itu tidak benar. Wang Yu, yang awalnya ingin mengejek pihak lain sebelum kematiannya, tiba-tiba merasakan bel alarm berbunyi di dalam hatinya. Apakah pemuda ini sengaja memasang jebakan untuknya? Petik 2. Akan tetapi, itu tidak masalah, kultivator di alam pemurnian Void tidak akan mampu tiba tepat waktu. Pada saat ini, setelah pulih dari keterkejutannya dan tidak lagi memiliki keinginan untuk berbicara lebih jauh, dia mengangkat tangan kirinya dan menekan jejak berbentuk telapak tangan yang terbuat dari energi spiritual ke arah Gu Changge. Untuk mencegah pemuda itu menggunakan harta dharma pelindung apapun, dia melambaikan tangan kanannya, mengambil 3 pedang terbang peringkat kuning tingkat atas dari cincin luar angkasanya yang diarahkannya ke dahi Wang Yu, laut Qi, dan dada, 3 titik yang mematikan. Bahkan jika beberapa monster tua telah memberikan kekuatannya, itu tidak berguna tanpa pengalaman tempur yang sebenarnya. Jika dia langsung meminta bantuan, mungkin akan sedikit merepotkan. Tapi sekarang, anak itu jadi ketakutan sekali. Melihat Gu Changge masih duduk dengan tenang di atas kuda, bahkan tidak berteriak minta tolong, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dalam hati. Dia juga bersiap menggunakan keterampilan melarikan diri untuk segera pergi, mengambil jalan memutar kembali ke keluarga Gu, berpura-pura dia tidak pernah pergi. Bukankah itu, di mana orangnya? Saat ini, Gu Changge tampak tenang seperti anjing tua di permukaan, tetapi hatinya jelas bergejolak. 3 pedang terbang telah muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Tentunya orang tua itu tidak gagal mengikutinya. Tepat saat dia hendak menggunakan langkah penyembunyian bayangan untuk menghindari pedang yang menargetkan titik vitalnya. Gelombang energi spiritual yang sangat tirani mengelilinginya bersama kudanya, membentuk penghalang yang tampaknya tipis dan transparan. Ding, ding, ding. Dengan 3 suara renyah, 3 pedang terbang kuning tingkat atas dibelokkan dan terlempar saat bersentuhan dengan lapisan tipis, memancarkan percikan api seolah logam beradu dengan logam. Adapun jejak tangan energi spiritual yang menekan ke arah Gu Changge, jejak itu lenyap saat menyentuh penghalang itu. Dia punya rencana cadangan. Wang Yu mengabaikan pikiran lebih lanjut, tubuhnya sudah berubah menjadi seberkas cahaya saat ia bersiap untuk melarikan diri dengan keterampilan melarikan diri. Melihat bahwa ia telah gagal mencapai tujuannya, ia tidak bisa lagi kembali ke keluarga Gu, ia perlu melarikan diri terlebih dahulu dari wilayah keluarga Gu dan meminta seseorang dari keluarga kekaisaran untuk membantunya. Kau pikir kau bisa pergi, nak? Sebuah suara terdengar, dan sosok Gu Kuang muncul di samping cucunya. Tanpa tindakan nyata apapun, teknik melarikan diri Wang Yu langsung hancur, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Keluarga Gu, bagus sekali.
Wang Yu yang tidak lagi naif, menyadari bahwa semua ini ditujukan padanya. Pengobatan spiritual apapun yang disebutkan mungkin hanya tipuan. Kalau tidak, mengingat status Gu Changge, seorang kultivator di alam pemurnian kekosongan saja sudah lebih dari cukup untuk menemaninya, tidak mungkin ada kekuatan besar setingkat itu yang diam-diam mengikutinya. Dia bahkan tidak bisa membedakan alam senior, fakta ini saja sudah cukup untuk membuktikan pihak lain berada di atas alam pemurnian kekosongan, paling tidak alam kekuatan tak terbatas tingkat ke-7. Atau bahkan, alam gerbang surgawi tingkat 8. Pada saat itu, karena tidak lagi tenggelam dalam pikirannya, dia segera mengeluarkan 2 jimat dari cincin luar angkasanya, salah satunya dia pasang pada dirinya sendiri untuk membentuk lapisan perlindungan dengan titik-titik yang berkilau. Jimat lainnya tidak ia lemparkan ke alam tak tertentu senior. Sebaliknya, ia melemparkannya langsung ke Gu Changge, melepaskan kekuatan keterampilan ilahi dari alam tak terbatas. Kalau dia melemparkannya ke arah senior, mungkin dia tidak akan bisa menghentikannya, tapi jika ditujukan ke Gu Changge, selama lelaki tua itu masih peduli dengan nyawanya, dia akan bisa menundanya. Setelah melakukan gerakan-gerakan tersebut dalam sekejap, dia tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasia Blood Escape-nya, berubah menjadi kabut darah, berusaha melarikan diri dari tempat itu dalam sekejap. Meskipun teknik Blood Escape memiliki harga yang mahal, menyebabkan dia jatuh satu small realm, menghabiskan sebagian besar originnya, dibandingkan dengan nyawanya, itu bukanlah sesuatu yang mampu dia pertimbangkan. Keluarga kerajaan domain utara sungguh murah hati, bahkan menyediakan pion sekali pakai dengan 2 jimat kelas 7. Gu Kuang menonton dengan malas, dan dengan sekali mengangkat jubahnya, mengubah jimat yang datang menjadi abu. Membuat jimat kelas ke-7 yang mampu memuat keterampilan ilahi dari alam tak terbatas tidak hanya membutuhkan bahan-bahan mahal tetapi juga seseorang dari alam agung yang lebih tinggi, alam gerbang surgawi, untuk mencapainya. Tapi, sayangnya, dia berasal dari alam gerbang surgawi, jimat seperti itu tidak ada artinya baginya dan dapat dengan mudah dipecahkan. Belum lagi menggaruk sehelai rambut pun cucu kesayangannya. Berpikir untuk melarikan diri dengan Blood Escape. Sungguh lelucon. Jika dia benar-benar melarikan diri, tidak ada gunanya berada di alam gerbang surgawi. Bab 35, Membunuh Wang Yu, Mati di Wuzu. Saat Diakon Guzan menekan jubahnya yang terangkat dengan kuat, gelombang ritme Tao alam gerbang surgawi menyelimuti kabut darah yang hendak berhamburan ke segala arah. Sosok Wang Yu kemudian terjatuh dari tengah kabut darah dalam tumpukan yang acak-acakan. Keluarnya darahnya dihalangi secara paksa, menyebabkan dia menyemburkan darah segar di tempat. Kekuatan besar alam gerbang surgawi. Pada saat ini, dia benar-benar panik, tidak pernah menyangka bahwa Gu Changge ternyata memiliki kekuatan besar alam gerbang surgawi yang melindunginya. Namun kemudian dia tiba-tiba mendapat pencerahan, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Itu pasti sudah diatur oleh monster tua dari keluarga Gu untuk mewariskan kekuatannya kepada Changge. Diuntungkan oleh monster tua itu hingga bahkan mendapatkan perlindungan alam gerbang surgawi, Gu Changge sungguh beruntung, bahkan dia, sebagai pangeran wilayah utara, tidak menerima perlakuan seperti itu. Kali ini, pangeran ini mengaku kalah. Apapun yang kamu mau, katakan saja. Wang Yu, dengan tangan di dada, memandang ke arah Gu Changge dan memaksa dirinya untuk berbicara dengan tenang. Kamu melakukannya. Gu Kuang tidak peduli dengan barang buangan ini, bahkan sekarang dia masih menganggap identitasnya sebagai seorang pangeran adalah andalannya, bahkan tidak menyadari bahwa kedatangannya di Qingzhou telah menentukan nasibnya. Bahkan jika keluarga Gu tidak membunuhnya, keluarga kerajaan wilayah utara tidak akan pernah membiarkannya meninggalkan Qingzhou hidup-hidup. Akan tetapi, menggunakan pangeran ini untuk membiarkan cucunya yang berbakat berlatih bukanlah ide yang buruk, mengambil nyawa untuk pertama kalinya adalah langkah yang harus diambil pada akhirnya, jika tidak, bagaimana seseorang dapat bertahan hidup di dunia kultivasi. Selama percakapan, dia sudah mengetukkan jarinya beberapa kali di udara dengan pelan, menyemburkan aliran energi spiritual, disertai jeritan kesakitan Wang Yu, melumpuhkan anggota tubuhnya dan secara langsung melubangi laut Qi-nya, mengakibatkan energi spiritualnya bocor keluar. Sumber, webnovel.com, diperbarui pada No.0, Omicron. Apa yang coba dilakukan oleh sekelompok orang gila keluarga Gu?
Baru sekarang Wang Yu benar-benar mulai merasakan teror yang merayapi. Karena Laut Qi-nya hancur, bahkan jika nyawanya terselamatkan, dan dia dapat memperbaikinya dengan material surgawi dan harta duniawi, dia khawatir bahwa selama sisa hidupnya, kultivasinya tidak akan maju sedikit pun. Mereka benar-benar berniat mengambil nyawaku. Gu Changge tidak berkata apa-apa, hanya turun dari kudanya dan berjalan mendekatinya. Melihat pangeran ini yang beberapa hari lalu berencana menggunakan binatang iblis tingkat kedua, ular bambu hijau, untuk merenggut nyawanya, hatinya tidak merasa kasihan sedikit pun. Kalau bicara soal kebencian, dia tidak merasakan begitu banyak kebencian, hanya saja karena pihak lain menginginkan nyawanya, dia tidak akan punya banyak beban psikologis saat mengambil tindakan untuk menghadapi pihak lain. Mengambil nyawa untuk pertama kalinya agak sulit diterima jika dia melakukannya langsung dengan tangannya sendiri. Namun pandangannya terkunci pada pedang terbang yang telah terlempar beberapa saat sebelumnya, dia mengambil pedang terbang itu dan mengarahkannya tepat ke leher sang pangeran, bersiap untuk menebas. Tunggu, Gu Changge, jika kau membunuhku, kau akan menyesal. Aku tahu apa yang keluarga Gumu rencanakan. Bukankah itu hanya karena kamu tahu konstitusi adik perempuan Liu berbeda, ingin merebut tulang akarnya? Tapi metode kultivasi ganda itu, keluarga Gumu mungkin tidak memilikinya, kan? Aku sudah memilikinya, dan sekarang terukir dalam ingatanku. Jangan khawatir, aku akan menceritakan semuanya tentang metode kultivasi ganda. Melihat pihak lain benar-benar berniat membunuhnya, Wang Yu tidak dapat lagi menahan tekanan dan segera berteriak. Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, pedang terbang berhenti di depan lehernya dan tidak jatuh. Gu Changge menoleh untuk melihat lelaki tua yang berdiri di sampingnya. Apa yang dikatakannya itu bukan sesuatu yang salah, dan itu juga tidak bisa dipisahkan dari kejadian-kejadian di masa lalu. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan kembali tulang akarmu, itu bukan hal yang mustahil. Gu Kuang mengangguk sedikit, sebagai orang yang berada di alam gerbang surgawi, dia juga dapat melihat bahwa situasi Liu Qingqing adalah istimewa. Lagi pula, sebagai seseorang yang mengetahui kejadian-kejadian di masa lalu, dia tahu lebih banyak. Senior juga mengatakan, Kakak Changge, aku tidak berbohong padamu, asalkan kamu bisa mengampuni aku. Melihat bahwa kekuatan besar alam gerbang surgawi juga mengakui perkataannya, hati Wang Yu terangkat, dan dia buru-buru ingin melanjutkan. Petik 2. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia merasakan sakit yang luar biasa di lehernya dan dunia di depannya berputar liar. Bahkan, ia melihat tubuh tanpa kepala, mengenakan pakaian yang sangat dikenalnya. Tanpa berteriak sedikit pun, Wang Yu, Pangeran Wilayah Utara, tewas di bawah pedang Gu Changge dengan tatapan tidak rela di matanya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Gu Changge mengernyitkan alisnya sedikit. Hatinya agak gelisah, tetapi dia segera pulih. Dia menoleh ke sampingnya dan bertanya kepada kakeknya. Orang tua itu akan mengurus sisanya. Sebaiknya kau pulang lebih awal. Gu Kuang menatap cucunya dengan puas dan mengangguk. Dengan gerakan tangannya, ia mengumpulkan kepala yang terpenggal, tubuh, dan darah yang berceceran di tanah. Bahkan tidak ada satu pun dari 3 pedang terbang yang tertinggal. Menyaksikan cucu kesayangannya pergi mencari paman ketiganya, sosok Gu Kuang kemudian menghilang di tempat, langsung menuju sekte dingin surgawi di Wuzu. Kematian Wang Yu, sang pangeran, akan segera diketahui oleh keluarga kekaisaran dan sekte dingin surgawi, tetapi itu tidak masalah. Pada saat jasadnya ditemukan, jasadnya akan berada di Wuzu. Di depan umum, selama mereka belum bertengkar, keluarga kerajaan wilayah utara tidak bisa berselisih langsung dengan keluarga Gu. Fiuh, tidak menyangka juga bisa membantu istriku menghilangkan bahaya tersembunyi secara kebetulan. Benar-benar murah. Gu Changge menghela napas dan menenangkan diri sepenuhnya. Selama 18 tahun sejak ia melintasi dunia ini, ia telah lama memahami hukum rimba di dunia kultivasi. Dia tidak terganggu saat menghabisi musuh untuk pertama kalinya. Setelah menyesuaikan ekspresi dan sikapnya, dia menaiki kuda rohnya dengan gembira dan melaju ke arah yang ditinggalkan paman ketiganya. Baru saja dia berjalan kurang dari 10 mil, Gu Sanfeng sudah bergegas kembali dan mereka bertabrakan satu sama lain. Kau benar-benar tidak menemukan lelaki tua itu. Baru saja aku berjalan sejauh 50 mil ke depan dan tidak menemukan jejak obat spiritual tingkat bumi.
Gu Sanfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh saat bertemu. Mungkin seseorang sudah mendahului kita. Ayo kita kembali sekarang. Aku akan bertanya lagi pada kakek nanti. Gu Changge berbohong tanpa berkedip, tanpa niat untuk memberi tahu orang ketiga tentang apa yang baru saja terjadi. Mungkinkah orang tua itu pergi ke sana lagi? Lupakan saja, ayo pergi, ayo pergi. Hanya membuang-buang waktu setengah hari denganmu, dasar bocah nakal. Gu Sanfeng tidak curiga dan buru-buru mendesak. Keduanya kembali ke gerbang kota utara, mengembalikan kuda roh, dan langsung kembali ke keluarga Gu. Adapun Gu Changge, setelah berpisah dengan paman ketiganya, dia langsung kembali ke halaman belakang gunung miliknya. Di dalam aula besar Sekte Dingin Surgawi, seorang diakon yang sedang bertugas mendengar suara keras dan segera bangkit untuk memeriksa. Piring kehidupan murid langsung, Wang Yu, telah hancur. Tanpa menunda waktu, dia memberitahu Master Sekte. Saat Master Sekte tiba, dia tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Aku bertanya-tanya apakah itu dilakukan oleh keluarga Gu, atau keluarga kekaisaran. Ekspresi Master Sekte tenang. Ketika keluarga kerajaan wilayah utara mengirim pangeran ini ke Sekte Dingin Surgawi, mereka memiliki ide yang sama. Jika dia mengalami kemalangan di Sekte Dingin Surgawi, mereka akan kesulitan untuk mengelak dari tanggung jawab, yang akan memberi keluarga kekaisaran kesempatan untuk mencaplok Wuzu. Namun, dia tidak memberi mereka kesempatan apapun selama bertahun-tahun. Namun saat dia menggunakan kekuatan alam gerbang surgawinya untuk merasakan lempeng kehidupan yang hancur, dia menjadi sangat marah hingga mengumpat dengan keras. Bagaimana dia bisa mati di Wuzuku? Pada saat ini, dia tidak perlu memikirkannya. Masalah ini hampir pasti dilakukan oleh keluarga Gu, dan mereka bahkan ingin menyeret Sekte Dingin Surgawi ke dalam masalah, membuat keluarga kekaisaran dalam kesulitan. Pada saat yang sama, di keluarga kerajaan Domain Utara, terjadi kegaduhan juga, ketika seseorang berteriak, piring kehidupan pangeran kelima telah hancur.